Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafrezilia Muharromah. Saya mahasiswa dari program Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HDR atau harga diri rendah, di mana sekarang saya sedang menjalani stase keperawatan jiwa. Selamat menyaksikan. Gangguan harga diri rendah adalah evaluasi diri dan perasaan tentang diri atau kemampuan diri yang negatif yang dapat secara langsung atau tidak langsung diekspresikan. Harga diri rendah adalah menolak dirinya sebagai sesuatu yang berharga dan tidak dapat bertanggung jawab pada kehidupannya sendiri. Gangguan konsep diri ini, yaitu harga diri rendah, digambarkan sebagai perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, termasuk hilangnya percaya diri dan harga diri, merasa gagal mencapai keinginannya. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistis, kegagalan yang berulang, kurang mempunyai tanggung jawab yang personal, ketergantungan pada orang lain, ideal diri yang tidak realistis, ketidakpercayaan orang tua, tekanan dari kelompok sebaya, perubahan struktur sosial, atau terjadi akibat pergeseran dari keadaan sehat ke keadaan sakit seperti kehilangan anggota tubuh, perubahan ukuran, bentuk, penampilan atau fungsi tubuh, perubahan fisik yang berubah. Tingkatan konsep diri, yang pertama aktualisasi diri, pengungkapan pertanyaan atau kepuasan dari konsep diri positif. Yang kedua, konsep diri positif dapat menerima kondisi dirinya sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, harga diri rendah, perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilang kepercayaan diri, merasa gagal mencapai tujuan. Yang keempat, kerancuan identitas, ketidakmampuan individu mengidentifikasi aspek psikologis pada masa dewasa. Yang kelima, depersonalisasi, merasa asing terhadap diri sendiri, kehilangan identitas, misalnya malu dan sedih karena orang lain. Klasifikasi HDR berdasarkan teori penyebab, yaitu yang pertama, HDR situasional, yaitu HDR yang terjadi karena trauma secara tiba-tiba, misalnya pasca operasi, kecelakaan, cerai, putus sekolah, PHK, perasaan malu, atau korban pemerkosaan di penjara, dan lain sebagainya. HDR terjadi disebabkan oleh privasi yang kurang diperhatikan, harapan akan struktur, bentuk, dan fungsi tubuh yang tidak tercapai karena dirawat atau sakit, dan perlakuan yang tidak menghargai. Yang kedua, HDR kronik, yaitu perasaan negatif yang terhadap diri yang sudah berlangsung lama. Klien mempunyai cara berpikir yang negatif. Kejadian sakit yang dirawat akan menambah persepsi negatif terhadap dirinya. Tanda dan gejala harga diri rendah menurut Stuart dan Suden, perilaku klien HDR menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, itu produktivitas menurun. Yang kedua, mengkritik diri sendiri dan orang lain. Ketiga, destruktif yang diarahkan kepada orang lain. 4. Gangguan dalam berhubungan. 5. Perasaan tidak mampu. 6. Rasa bersalah. 7. Mudah tersinggung. 8. Perasaan negatif terhadap tubuhnya sendiri. Yang ke-9, ketegangan peran yang dihadapi atau dirasakan. Yang ke-10, pandangan hidup yang pesimis. 11. Keluhan fisik. 12. Pandangan hidup yang bertentangan. Yang ke-13, penolakan terhadap kemampuan personal. 14. Destruktif terhadap diri sendiri, menolak diri secara sosial, penyalahgunaan obat, menarik diri dan realitas. Dan terakhir, khawatir. Akibat dari harga diri rendah yang berkepanjangan atau kronis, klien akan mengisolasi diri. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada materi HDR atau harga diri rendah ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.